Kalau menurut kamu itu memang anak aku akan bertanggung jawab. Sayang, kamu kenapa sih dari tadi bad mood kayak gitu? Val, kayaknya kita udah nggak bisa bareng-bareng lagi deh. Hah? Nggak bisa bareng-bareng lagi? Terus alasan kamu bilang kayak gitu apa? Kamu sadar nggak sekarang lagi jalan sama siapa? Ya sama pacar aku lah. Ya kamu tahu kan Val, kalau aku itu seorang konten kreator terkenal. Masa kamu jalan sama aku pakai celana pendek kayak gini? Emang salah kalau aku pakai celana pendek kayak gini, sayang? Ya menurut kamu cocok nggak? Apa bedanya sih kita keluar? Iya kan, celana aku tadi dijahit dan aku nggak bawa celana. Emang kamu punya celana 1-2 doang? Hah? Sampai nggak ada celana yang lain? Iya kan, aku nggak bawa celana, sayang. Kenapa sih kalau aku pakai celana pendek kayak gini? Ya aku yang malu. Kenapa sih kamu harus malu jalan sama aku karena aku pakai celana pendek? Kan dari awal juga aku udah bilang kalau aku tuh konten kreator terkenal. Kamu harus jaga penampilan kamu dong. Di luar sana tuh banyak yang kenalin aku. Sayang, udahlah, nggak usah gara-gara celana pendek kayak gini. Kemarin cuma hal sepele juga. Masa kamu mau udahan nggak bisa sama aku? Aku nggak bisa sama kamu karena kamu tuh terlalu menyepelekan hal-hal yang kecil, Val. Oke sayang, aku minta maaf kalau menurut kamu salah. Tapi nggak harus kamu udahin aku dong. Gak bisa, Val. Hubungan kita udah nggak bisa dipertahanin. Aku nggak mau ya berhubungan sama cowok yang nggak pernah bisa menjaga penampilannya. Cuma sekarang aku nggak bisa jaga penampilan. Dari kemarin kan kamu bilang keren. Cuma sekarang karena celana pendek, kamu mau udahan. Udahlah, Val. Nggak ada yang perlu kita bahas dan kamu udah tahu kan kalau misal aku udah nggak mau lagi sama kamu. Terus mau kamu sekarang apa? Aku mau mulai sekarang kita putus. Kalau itu yang terbaik buat kamu, aku akan mengalah dan aku akan pergi dari kehidupan kamu. Tapi kamu bahagia kalau aku harus pergi? Kamu nggak usah perlu nanya soal itu deh. Apa ada laki-laki lain selain aku yang membuat kamu harus putus sama aku? Laki-laki lain apa sih, Val? Emang selama ini aku pernah doain kamu? Enggak kan? Jinun, aku tulus sama kamu. Tapi kalau kamu maunya kita udahan, ya udah. Aku kasih yang terbaik buat kamu. Ya udah, bagus kalau gitu. Jadi mulai sekarang kita udah nggak ada hubungan apa-apa dan kamu jangan pernah hubungin aku lagi. Hubungan kita sampai sekarang. Bentar. Berarti kita putus. Menurut kamu? Ya udah, aku akan pergi dan aku akan balik. Makasih atas semua waktu selama ini. Oke. Sayang, kenapa aku bawa kamu ke sini? Aku mau tanya, kamu masih ingat nggak tempat ini? Sampai kapanpun aku nggak pernah lupa sama tempat ini. Pertama kita kenal, kita di sini. Pertama kamu ngungkapin rasa cinta dan sayang sama aku di tempat ini kan? Nah, tapi sekarang kita udah berbeda. Berbeda apanya sayang? Ya beda, semuanya beda. Dulu aku ngungkapin rasa di sini, aku kenal sama kamu di sini. Dulu aku bukan siapa-siapa, tapi sekarang banyak yang kenal. Dan aku sudah bisa dikatakan, ya alhamdulillah udah sukses. Itu berkat kamu. Kita kerja berdua. Sayang, rezeki semua itu sudah ada yang ngatur. Iya. Mungkin ya ini udah rezeki kamu dan cuma perantara aku ada di samping kamu, gitu kan? Iya, tapi menurut aku, kita rezekinya berdua. Dan 1 bulan lagi kita akan menikah. Apakah kamu siap menemani aku dari segala kekuranganku? Sayang, coba deh kamu pikir, selama aku ada di samping kamu, aku masih kurang apa adanya gimana? Setiap situasi yang kamu hadapin, aku selalu ada. Bahkan kamu di titik terendah pun, aku tetap berusaha untuk ada di samping kamu. Makasih ya. Dan aku harus belajar bahwa orang yang selalu ada di mana titik terendahku itu, aku akan perjuangkan dia.
Aku cuma selalu berharap nanti misal kamu jauh lebih sukses dari sekarang. Aku cuma selalu berharap semoga kamu gak lupa siapa orang yang berada di titik terendah kamu. Aku nggak mungkin lupakan itu sayang. Dan aku akan jadikan itu sebuah motivasi untuk selalu bangkit. Ya syukur dah. Aku cuma takut aja sih. Wajar kalau aku takut. Karena kebanyakan orang kalau udah sukses, dia bakal, ya mohon maaf aja, dia bakal ngebuang orang yang selalu ada di sampingnya ketika dia sedang susah. Laki-laki diuji ketika punya segalanya. Dan wanita diuji ketika laki-laki tidak punya apa-apa. Dan pencapaianku sampai saat ini, aku udah berhasil melewati itu. Dan aku juga, ya 50% udah berhasil. Bentar Kalau lagi kamu kita masih nikah. belum. Kalau Kan kamu kita, masih belum. kan kita mau nikah bentar lagi. Dan menikah pun itu, nggak semuanya rumah tangga itu berjalan dengan mulus. Tapi Pasti banyak setan yang bakal, ya semoga aja kita selalu dijauhkan dari para setan-setan. sayang, yang penting kita sama-sama janji dalam diri kita sendiri. Oke? Oh ya, bentar ya, aku ke toilet bentar sayang. Oke. Kamu ikut nggak? Ntar kamu diculik. Ih, siapa juga yang mau nyulik aku? Terus kalau yang nyulik cowok kaya, cowok tajir gimana? Sedangkan aku cowok ganteng, sedangkan aku jelek dan pas-pasan kayak gini. Terlalu jauh. Lagi ke kamar mandi. Permisi, Mbak sendiri aja. Lagi sama pasangan, Mbak. Oh, saya boleh numpang duduk nggak? Oh, boleh. Ah, ya, kasih ya Mbak. Mbaknya lagi hamil. Iya Mbak, alhamdulillah. Udah berapa bulan? Minggu depan udah 9 bulan. Oh, udah hampir HPL ya. Iya benar. Semoga selalu sehat dan lancar sampai persalinan ya, Mbak. Amin. Mbaknya sendirian? Iya Mbak, saya sendirian aja. Oh, Mbaknya sendiri. Iya. Nggak lebih baik ngajak temen atau pasangan, Mbak? Soalnya kan lagi hamilnya gede. Saya nggak punya pasangan Mbak. Sorry ya, Mbak. Iya nggak apa-apa. Emang pasangannya kemana? Kalau boleh tahu? Pasangan saya kabur setelah tahu saya hamil. Ya ampun, Mbak, saya ikut prihatin ya. Sekarang masih ada ya modelan cowok yang nggak bertanggung jawab seperti itu. Ya saya juga heran Mbak. Kok dulu saya mau ya sama cowok nggak bertanggung jawab kayak dia. Padahal dulu masih pacaran, dia baik-baik aja, baik banget malah. Mbaknya yang semangat ya menjalani hidup. Bentar lagi mbaknya bakal ada temen hidup untuk kedepannya. Dan saya berharap semoga anak mbak itu laki-laki biar bisa jagain mbaknya. Amin, makasih banyak ya Mbak. Semoga Mbak juga sehat-sehat ya. Amin. Jangan sampai salah pergaulan kayak saya. Iya Mbak, saya juga bulan depan insya Allah akan menikah. Doain ya Mbak, semoga lancar. Oh berarti Mbak bulan depan udah mau nikah? Iya Mbak. Oh alah, semoga nanti pernikahannya lancar ya Mbak, nggak ada halangan apapun, dan semoga nanti jadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Amin. Makasih doanya ya. Iya sama-sama. Mbak siapa? Cinun. Citra. Oh ya. Salam kenal ya. Iya salam kenal. Mbaknya emang dari mana? Oh saya kebetulan dari rumah Mbak. Sayang, Nggak. Cinun? Noval, kamu ngapain ada di sini? Ya ini, kenalin. Ini calon istri aku. Sayang kok kenal sama wanita ini? Temennya? Mbak, berarti calon suami Mbak itu Noval? Iya Mbak, ini calon suami aku. Udah kenal? Temennya? Dasar ya, kamu laki-laki nggak bertanggung jawab. Bentar. Cinun, maksud kamu apa mau mukul-mukul aku kayak gitu? Aku hamil anak kamu. Apa? Dan kamu nggak mau bertanggung jawab. Cinun, kalau ngomong jangan sembarangan ya. Kamu nggak mau ngakuin anak ini karena kamu bulan depan udah mau nikah. Aku putus dari kamu udah beberapa tahun yang lalu. Sekarang, aku tanya, kamu hamil berapa bulan? Aku udah mau 9 bulan. 9 bulan? Masuk akal nggak dengan keputusan kita dulu? Val. Kamu kenapa? Kamu nggak mau? Stop. Sayang, kamu nggak usah percaya dengan omongan wanita ini ya. Aku bener-bener nggak tahu apa-apa tentang kehamilan dia. Kamu percaya aku kan? Sayang, kalau kamu emang belum selesai sama masa lalunya, aku kasih kamu kesempatan buat selesaikan itu. Sayang, Sebelum kita menikah, aku nggak mau
Kamu masih punya masalah dengan masa lalunya. Kalau aku memang ayah dari anak yang dia kandung, aku akan tanggung jawab. Aku dari tadi ngomong-ngomongan sama Mbak ini, dia bilang kalau dia hamil dan pasangannya nggak bertanggung jawab, dan ternyata pasangan itu kamu. Sayang, kamu tahu aku kan? Aku orangnya bertanggung jawab dan aku nggak pernah menyepelekan hal-hal meskipun itu kecil. Halah, udah deh Val, kamu nggak usah sosokan bijak di depan calon istri kamu sekarang. Buktinya kamu nggak bertanggung jawab kan sama anak ini. Cinun, kalau bener-bener anak yang kamu kandung itu anak aku akan bertanggung jawab. Tapi semua ini hanya fitnahan kamu buat aku. Fitnah kamu bilang? Udah, aku mau berkeluarga. Jadi udah, nggak usah gangguin. Gunanya aku fitnah kamu apa, Val? Ingat nggak waktu kamu mutusin aku? Udah, Noval, stop. Aku kasih kamu kesempatan untuk ngomong berdua sama mbaknya. Aku bakal pulang sendiri. Sayang. Nggak bisa gitu, sayang. Tolong kamu percaya sama aku. Aku nggak ada terlibat dalam kehamilan si Cinun. Aku harus percaya sama kamu. Sedangkan mbak ini udah bilang kalau dia hamil dengan laki-laki yang nggak bertanggung jawab, dan orang itu kamu. Itu yang harus aku percaya. Sayang. Kalau memang dia anak aku akan bertanggung jawab. Tapi aku bener-bener nggak tahu tentang kehamilan dia. Logika, kalau dia memang bilang dia anak aku, dia harusnya ngubungin aku dong. Pal. Bukan datang dengan calon istri aku. Pal, aku tahu perasaan mbaknya gimana. Karena aku juga seorang wanita. Hamil tanpa pasangan, sakit banget, dia bakal hancur sehancur-hancurnya. Aku cuma mau kasih kesempatan sama kamu. Kalau kamu emang ayah dari anak itu, kamu selesaikan baik-baik. Val, istri kamu udah ngomong semuanya kan sama kamu, dia udah ngasih kesempatan. Kamu paling enggak, kamu tuh bisa nungguin aku lahiran. Cinun, kalau itu memang anak aku akan bertanggung jawab. Tapi tolong, aku mau menikah. Gak usah jebak aku dengan situasi ini. Aku bakal tunda semuanya sampai anak ini lahir di dunia. Setelah anak ini lahir, aku bakal reschedule semua jadwal pernikahan kita. Udahlah Mbak, nggak apa-apa. Kalau memang Noval nggak mau ngakuin anak ini dan nggak mau bertanggung jawab sama aku. Oke Cinun, kalau menurut kamu itu memang anak aku akan bertanggung jawab. Aku akan menikahi kamu. Mungkin ini aku bukan jodoh sama si Citra. Kamu udah berapa bulan? Aku udah mau masuk 9 bulan, Val. Kalau anak ini memang anak aku akan bertanggung jawab. Aku akan nikahin kamu. Makasih ya, Val. Cino, udah. Aku di sini mau bertanggung jawab sampai anak itu keluar. Kalau benar-benar anak itu anak aku akan urus semuanya. Tapi satu, kalau anak itu bukan anak aku orang yang paling kecewa sama kamu. Kamu tahu nggak? 1 bulan lagi aku akan menikah sama si Citra. Val, anak ini tuh beneran anak kamu. Aku nggak mungkin bohong sama kamu. Ya udahlah Cino. Kalau anak itu memang anak aku akan bertanggung jawab. Tapi aku berharap kamu nggak pernah bohongin aku dan kamu nggak pernah memanfaatkan situasi. Val, aku ngerawat bayi ini sendirian selama hampir 9 bulan tanpa kasih sayang dan tanpa dampingan dari kamu. Ya udah, semoga anak kita nanti lahir dengan selamat, sehat. Amin, Val. Dan aku yakin anak aku setelah lahir nanti mirip kamu. Ya udahlah, kita pulang. Cid, maafin aku ya. Aku di sini cuma nggak mau dibilang laki-laki pengecut
aku harus bertanggung jawab. Gak apa-apa, Val. Aku tahu kamu orang baik kok. Kamu pasti bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Kamu juga wanita yang baik. Makasih selama ini bisa membuat aku bangkit. Tanpa kamu, aku bukan siapa-siapa. Tapi di sini cukup berat pilihannya. Aku harus temani, anak aku. Udah, Val, aku minta tolong tinggalin aku sendiri di sini. Ya udah, Cit. Aku cuma bisa bilang terima kasih sama kamu. Aku pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos, maaf bos. Di sini bos itu nggak salah. Berto, Ya bos, maksud kamu apa? saya nggak mau panjang lebar di sini bos. Saya sudah punya bukti kalau anak yang dikandung Mbak ini bukan anak si bos. Maksud kamu apa? Apa sih, Mas? Saya punya videonya bos. Val, video itu bohong. Val, ini beneran anak kamu. Kamu harus percaya sama aku. Cinun, untung Berto datang tepat waktu ya. Sebelum semuanya berakhir aku dan Citra. Kamu tahu nggak? 1 bulan lagi aku akan menikah. Dan aku udah pesen semuanya dengan Citra. Kamu tahu nggak? Wanita yang ada di dekat aku itu adalah rezeki aku bangkit, Cinun. Sedangkan sekarang kamu tuduh aku ayah dari anak yang kamu kandung itu adalah aku. Oke, aku akan bertanggung jawab kalau anak itu bener anak aku. Tapi ternyata anak itu anak si Hendri yang dulu kamu pernah selingkuh. Ingat nggak? Kamu mutusin aku gara-gara celana pendek. Tapi kamu selingkuh sama yang namanya Hendrik. Val, nggak kayak gitu. Ini beneran anak kamu dan aku mohon banget sama kamu. Kamu jadian nikahin aku. Mbak, kamu jahat banget ya. Kamu bilang itu anak dari Noval, sedangkan ayah dari anak ini bukan Noval, Mbak. Mbak, kamu kalau nggak tahu nggak usah tahu deh. Kamu tuh cuma orang baru di sini. Aku udah tahu dari handphone temen si Noval. Cinun, Citra memang mungkin orang baru. Tapi aku bangkit sampai di titik sekarang itu gara-gara Citra. Aku tahu niat kamu ngejebak aku, bilang aku ayah dari anak kamu itu. Kamu melihat aku di sosial media, aku diundang kemana-mana, aku udah viral. Sekarang kamu datang dan bilang aku adalah anak dari anak kamu. Val, nggak kayak gitu. Mbaknya lagi mau lahiran. Aku cuma minta berbuatlah yang baik, Mbak. Cinun, udah, gak usah berdrama, itu anak aku lagi ya. Kalau memang kamu butuh biaya, aku akan biayain kamu dan anak kamu. Tapi tolong, jangan ganggu hubungan aku sama Citra. Aku tadi ninggalin Citra karena aku gak mau dikenal sebagai laki-laki pengecut yang gak mau bertanggung jawab atas kelakuannya. Jadi, tolong. Aku minta hati nurani kamu dipakai. Oke? Kalau kamu memang butuh biaya, bilang. Mbak, kita sama-sama perempuan. Aku cuma minta tolong. Tolong sama-sama menghargai, Mbak. Berto, Ya bos. ini orang yang pernah aku tolong, sayang. Berto, Siap bos. aku minta tolong sama kamu. Sini. Tolong kamu pantau cewek ini dan anaknya. Nanti Siap. aku akan transfer sama kamu. Aku akan bertanggung jawab meskipun ini bukan anak aku. Siap bos. Ya udah. Makasih atas informasinya ya. Siap bos. Ya udah. Nanti hubungin aku ya. Siap bos. Saya izin kembali dulu bos. Siap. Cinun. Tahu kan arti sebuah perjalanan kamu dan aku? Kita boleh bergaul sama siapapun dan dimanapun. Tapi kalau kamu sama-sama mau sama cowok kamu yang namanya Hendri itu, harusnya dia tanggung jawab. Karena kamu sama-sama mau. Jadi
Mulai saat ini kamu harus bergaul dengan hati-hati. Karena orang yang menurut kamu baik di dekat kamu belum tentu di luar dia akan baik sama kamu. Assalamualaikum. Izinkan aku bahagia. Baik-baik ya sama anaknya. Untuk masalah biaya, kamu gak usah khawatir. Jadi gagal kan semua rencana aku. Itu semua gara-gara cowok tato itu.